Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng kaya wene. Alhamdulillah kepanggihan malih berjumpa lagi di channel kita, channel kesayangan Jagat Wayang Kulit. Ya. Alhamdulillah hari ini lebih banyak lagi yang datang ya, karena kita hari ini juga akan mengeksplor satu tokoh yang luar biasa. Dan jangan lupa sebelumnya tetap like, subscribe and share. Subscriber Agak grigo mas. Agak grogi. Karena beda dengan biasanya. Ya. Benten kali padatan. Yang pasti di sebelah sana mungkin ya ada namanya Mas Puji. Mas Puji. Mas Puji bela diri. Praktisi bela diri. Martial art. Sebelahnya adalah Mas Wito ya, yang video kemarin terlihat, ini sudah terlihat lagi, sering menampakkan diri memang Mas Wito. Dan ini ada satu lagi tokoh ini, tokoh seni dari Purbalingga. Ini namanya Mbah Ismail Marzuki atau yang lebih dikenal sebagai Mbah Pentil. Mbah Sujiwo Mejo. Lanjut ke sebelah saya ini yang bikin grogi, namanya Mbak Yala ya Mbak ya? Nyala atau Yala Mbak? Yala. Yala Anggita. Dan sebelahnya ini adalah bulinya. Ini owner ya? Iya, Owner studio ya? Owner studio, terima kasih untuk studionya luar biasa ini. Yang punya kawasan. Yang punya kawasan. Ini nanti akan memandu kita untuk bersama-sama mengupas tokoh yang satu ini. Tidak lain adalah beliaunya Mas Dalang Tuwuh Permono Jati. Salam budaya. Salam budaya lestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Dalang ini alhamdulillah ketemu sama sedulur dan kita akan bahas satu tokoh wayang yang sudah dibawa oleh Dian Yala Anggita. Coba diperlihatkan wayangnya. Ya, sudah berapa kali pegang wayang, Mbak? Baru pertama. Kenapa kita buat channel wayang Jagat Wayang Kulit ini ya? Karena ini adalah untuk melestarikan dengan bahasa keseharian, mungkin bahasa milenial atau generasi setelah milenial namanya generasi alfa, agar mereka paham tentang warisan luhur dari pendahulu kita, yaitu wayang kulit. Ya, tanpa berpanjang lebar, ya, berbanyak kata, mari kita serahkan wayang ini kepada Mas Dalang. Semoga terima kasih, matur suwun Mas Arif Nugroho, Nugroho sekali dengan malam ini dengan banyaknya rekan-rekan tamu ini dari aliansi mahasiswa juga. Aliansi mahasiswa. Mungkin untuk mewakili teman-teman dari mana-mana dan kadang-kadang pandemen netizen yang kami cintai. Dan ini ada satu wayang yang mungkin sebenarnya ini tokoh sangat tokoh utama ini sebenarnya, tapi jarang sekali yang tahu karena taunya hanya bapaknya ini. Bapaknya ya, karena ini. Nah, kalau bapaknya ini siapa itu? Bapaknya ini itu Rahwana. Jadi ini anaknya Rahwana. Dan ini kalau kemarin wayang-wayang tentang epik Mahabharata, kalau ini lebih kepada Ramayana. Berarti ini perdana ini gimana? Ya, ini karena biar nanti ada keadilan di sana, karena setahu yang ada dua, yaitu Ramayana, Mahabharata. Kali ini kita coba untuk membuka satu sisi dari Ramayana. Dan kalau Rahwana mungkin semua tahu nih. Sedaya ngertos Mbak ya juga tahu. Tahu nama berarti sama juga ya Pak? Ya. Sama dengan Dasamuka ya? Sama. Dasamuka. Rahwana tahu kan ya? Dasamuka tahu kan? Rahwana itu nama awal Rahwana. Terus setelah mendapatkan satu ilmu atau mendapatkan satu kesaktian menjadi Dasamuka. Karena Rahwana bisa menjadikan mukanya dari 10, kepalanya jadi 10 berubah jadi 10 ya, jadi, dan sekaligus bukan hanya kepala tapi karakternya pun 10. Nanti kita kulik di Dasamuka ya. Kalau netizen mau. Oh iya. Nanti kalau ada penasaran ke Dasamuka atau Rahwana, nanti untuk episode yang berikutnya atau konten yang berikutnya, ya, malam ini kita ke anaknya dulu. Ya, karena ini cukup menarik. Menariknya adalah kita angkat dari tokoh yang tidak bisa dikatakan tidak berdosa, tapi harus menanggung, harus
terlibat dalam konflik daripada konflik perbuatan dari keluarga yang sudah dari awal sudah ada gitu. Jadi ini sebenarnya tidak ikut tahu menahu, tapi harus tahu. Harus tahu. Jadi kodratnya memang ini hanya untuk apa, dilahirkan untuk terlibat ya ini. Sebelum ke nama, kita ceritanya adalah Rahwana itu punya kebiasaan. Rahwana sudah punya istri dan jadi seorang raja. Punya banyak istri. Iya, terus salah satunya dan dari setiap istrinya Rahwana punya kebiasaan yang jelek. Jikalau Rahwana melahirkan bayi perempuan akan istrinya melahirkan bayi perempuan ya, akan kalau tidak dinikahi dibunuh. Ya, kenapa dinikahi? Karena Rahwana itu percaya akan adanya titis widowati. Titis widowati bukan Woro Widowati ya. Ya. Woro Widowati tahu. Titis widowati adalah Dewi Widowati adalah bidadari dari kayangan yang selalu dikejar oleh Rahwana. Iya. Rahwana itu sangat mengimpi-impikan yang namanya bidadari yang bernama Dewi Widowati. Nah, dan dewa menjanjikan nanti Dewi Widowati akan turun ke bumi dengan menitis ke salah seorang anak di bumi. Nah, Rahwana maka Rahwana, keyakinan Rahwana nanti kalau bayi perempuan dan itu tahu kalau dititisi Dewi Widowati akan dia nikahi. Dan pada suatu ketika Rahwana sudah punya bocoran atau wangsit bahwa istrinya hamil dan ada wangsit bahwa anaknya itu nanti akan dititisi Widowati dan itu akan lahir perempuan. Iya. Maka Rahwana ini punya tekad yang jelek. Nanti setelah anak itu lahir, Rahwana akan menikahinya. Itu salah satu yang tidak boleh. Menikahi anaknya. Iya. Sendiri berarti justru incest. Itu sangat melanggar dari aturan, ketentuan yang baik. Maka muhrim banget padahal. Ya, padahal itu muhrim ya. Melanggar kodrat ya. Iya. Muhrim banget itu namanya. Dan kalau itu bukan perempuan pun, kalau bukan perempuan dan Rahwana tidak senang dengan bayi itu akan dibunuh. Maka adiknya Rahwana yang namanya Gunawan Wibisana itu punya adik. Ya, punya adik yang namanya Gunawan Wibisana itu berpikiran yang baik. Saya punya kakak seperti itu dan ada tabiat yang buruk yaitu dari si Rahwana itu kalau nanti melahirkan anak bayi dan bayi perempuan dan titis Widowati nanti akan dinikahinya. Dan Wibisana tahu bahwa memang bayi itu akan dititis oleh Widowati. Jadi aduh saya harus cegah ini karena ini kan peristiwa akan jadi peristiwa yang menghancurkan jagat. Ini peristiwa yang orang normal itu. Akhirnya Wibisana punya siasat, bayinya ditunggu oleh Wibisana itu kelahirannya ditungguin sampai istri Rahwana melahirkan dan ternyata perempuan saudara. Dan perempuan itu ternyata titis Widowati. Waduh, benar-benar titisnya Widowati. Maka ada satu hal yang ditakutkan. Jelas nanti kalau Rahwana tahu ini akan dinikahi. Itu sangat luar biasa. Ibunya nggak rela. Akhirnya begini. Bagaimana caranya? Bayi ini dilarung atau dihanyutkan di sungai. Bayi ini dihanyutkan. Biar nanti selamat tidak dibunuh. Tapi dengan catatan penghanyutannya pakai tata cara. Jangan Mas Bayi kan pernah tanya dikasih keranjang ya jelas. Terus dibalang nato. Bayinya dihanyutkan. Larung. Nah, terus Rahwana tanya, mana bayi saya, mana anak saya kok nggak dikeluarkan gitu. Sampai Wibisana ini bingung. Bagaimana cara dia akan mengganti dari bayi ini? Akhirnya Wibisana punya, karena Wibisana itu sakti. Dia melihat ke atas langit dan meminta pada Sang Pencipta untuk menolongnya. Dan akhirnya dia punya ide, ada Mega di sana. Mega itu mendung. Awan. Terus dia ciptalah awan menjadi bayi laki-laki. Dan diserahkan kepada sang kakak yaitu Rahwana. Oh ini kakak, saya ini bayinya jenengan, ini laki-laki. Wah, dia langsung kaget kan. Kaget sekaligus nggak percaya karena dia sudah terlanjur punya bisikan firasat bahwa ini kan kok bisa gitu. Loh ini nyatanya seperti ini. Apa memang ini anakmu? Akhirnya bayi ini dibesar dinamakan Megananda. Megananda. Namanya ini. Nama kecilnya Megananda atau
So ngetane Megonondo. Mega itu awan, Nanda itu Anak. Anak ya bisa. Munondo anak. Bukan Mega Mendung. tangga-tangga. Iya, Ciripto saka Mega. Dijadikan dari Mega gitu. Oh, dicipta dari Mega. Iya, jadi ini Mega Nanda. Setelah besar, terus dia ngerewangi bapaknya, dan bapaknya akhirnya nggak tahu bahwa anaknya ini perempuan apa enggak. Dia yakin sudah ini anaknya. Oh, sampai akhirnya si Rahwana yakin Bahwa anaknya, karena memang ini sakti. Dengan cara apa? Rahwana itu dia ngetes pada anaknya. Kalau kamu memang anak saya, silahkan kamu ke Kayangan dan kamu bikin masalah di Kayangan. Ontran. Iya. Akhirnya Kerusuhan. ini naik ke atas. Waktu kecilnya. Dia sudah menjelang Remaja. Ya, dia menjadi praktisi bela diri waktu itu. Terus dia ke Kayangan, diteter oleh bapaknya. Kalau memang kamu anak saya, kamu naik ke Kayangan, bikinlah satu torehan prestasi. Ini langsung nantang Betara Indra, nantang Dewa Indra waktu itu. Dewa Indra ditantang oleh akhirnya Dewa Indra ditantang, Dewa Indra pun kalah oleh ini. Kalah oleh Mega Nanda ini. Akhirnya dilerai oleh para guru karena dia mampu mengalahkan Dewa Indra, jadi dinamakan dia Indrajit. Ya, karena dia mampu mengalahkan Betara Indra. Jadi namanya Indrajit. Sudah ada dua nama. Apa saja silakan diperjelas. Yang pertama Mega Nanda. Kedua Indrajit. Sebelum ke sana, apakah hanya dari Mega terus menjadi anak itu kok bisa sampai punya kesaktian luar biasa, itu bagaimana? Ya karena terjadinya Mega jadi anak, jadi bayi ini juga dengan kesaktian. Dia adalah salah satu aplikasi dari kesaktiannya Wibisana. Oh, adiknya si Rahwana. Iya, itu. dia Istimewaannya istimewa dari ibaratnya Coron dengan Kodam Jaya ya. Kodam Jaya Kusuma. Dari Kodamnya Wibisana mampu menciptakan jadi anak atau bayi, dan bayinya tentunya sakti. Karena ini bukan manusia. Bukan manusia ya. Mega itu ya. Mega Nanda. Iya, kan kalau biasanya kan ada titis Betara siapa. Tidak. Karena ini mengalahkan Dewa Indra, jadinya dia dikasih nama Indrajit dan dianugerahi oleh Betara Brahma atau Dewa Brahma dengan pusaka namanya Kiai Brahmastro. Makanya ini Kiai Brahmastro dikasihkan ini, ada yang ngarani Bromasto, ada yang ngarani Brahmasto ada. Wujudnya kayak sejenis panah, tapi dia bisa membara, dia bisa membakar. Memangnya tak Brahmastro bisa datamnya apa kobar apa itu. Panas berarti Oh, hawanya karena panas. dari Betara Brahma ya. Dari Betara Brahma. Yang Dewanya api ya. Dewanya api. Brahma atau Brahma? Brahma sama Brahma sama sebenarnya. Cuman kalau yang ada ke Brahman itu beda lagi. Brahman. Iya. Berarti si Indrajit ini diberi gara-gara bisa mengalahkan dewa. Iya, jadi Betara Indra jadi malah kan jadi ininya dinamai Indrajit karena dia Iya. mampu untuk menekuk atau mengalahkan Betara Indra. Iya. Setelah itu baru seorang Rahwana lebih yakin, oh kamu anakku gitu kan. Wah, bisa menorehkan satu sejarah, dia mengalahkan seorang dewa. Artinya sebenarnya patut untuk menjadi ayahnya ya si Wibisana itu. Ya Yang memang mencipta. Wibisana yang menciptakan. Tapi kan kali ini hanya siasah untuk mengelabui Rahwana menjaga daripada menikahi anaknya sendiri. Anaknya dihanyutkan dan ditemukan oleh Raja Mantili waktu itu. Iya. Raja Mantili dan diangkat menjadi anaknya di sana yang bernama Dewi Sing. Kalau itu jangan dibahas dulu. Ya, jangan dibahas Skip dulu. dulu. Itu awal mula Prahara. Ya, maka di sini Indrajit ini punya dua pusaka yang ampuh, yaitu satu Brahmastro itu, yang kedua Nogoposo. Nogoposo itu adalah Nagapasa itu adalah senjatanya Indrajit. Ada lagi versi baru, dia punya senjata rantai juga. Rantai itu bisa rantai itu akan bisa mengikat seberapa besar pun dia bisa mengikat.
dan dengan ikatan itu tidak akan bisa Lepas. kalau belum seizinnya dia. Kalau Brahmastro itu dikasih sama Dewa Brahma, kalau Nagapasa yang ngasih Nagapasa itu salah satu pemberian dari Bedara Guru itu tadi. Bedara Guru. Ya, untuk dia. Terus bentuknya sama bentuknya Nogoposo itu hampir kayak pusaka kayak keris Nogoposo. Tapi kalau diaplikasikan dilempar juga bisa itu. Dilemparkan, tapi itu kan keris bisa ditungkan, bisa dilemparkan. Khasiatnya mengeluarkan ular beribu-ribu ular. Dan itu digunakan waktu perang Rahwana dengan Rama itu digunakan. Iya. Dan Nagapasa ini mampu mengalahkan Raden Laksmana adiknya Rama. Laksmana bisa kalah sama Indrajit. Berarti ini salah satu panglimanya Rahwana. Panglimanya Rahwana, dan di akhir periode karena Rahwana sangat menjaga ini jangan dulu maju. Kenapa? Ya karena Rahwana sudah tidak punya benteng lagi setelah dia maju. Jadi yang lain dulu. Jadi ini terakhir. Rahwana sebenarnya sangat sakti sekali. Ya sangat sakti karena Laksmana waktu itu kalah juga oleh ini Nagapasa. Keluar dari ini, kalau Indrajit Meghananda yang dicipta oleh Wibisana saja begitu saktinya, berarti Wibisana sebenarnya juga sakti sekali. Wibisana sakti, cuman di sini kan Wibisana tidak melawan Rahwana. Yeah. Jadi kesaktian Wibisana justru disiasah. Kalau di Mahabharata Kresna, kalau di Ramayana Wibisana. Yang main politik di sini adalah Wibisana. Gunawan Wibisana. Apa-apa kita ulas juga ini tokohnya kontroversial ya. Kalau ada yang mau ya contohnya masalahnya. Iya. Kalau ada yang request Wibisana, itu tokoh juga, itu tokoh luar biasa ya. Dia sangat cerdik gitu ya. Cerdas, dan dia harus merelakan yang namanya katersenan. Jadi dia harus meninggalkan keluarganya demi sebuah kebenaran. Ini luar biasa. Seperti Karno itu. Ini kembali ke Indrajit. Sebelum saya lanjutkan, kalau ada yang mau menanyakan sesuatu monggo, kalau tidak ya saya lanjutkan. Kalau dari kenapa kok wajahnya mirip-mirip raksasa juga? Karena dari terah Ngalengko atau terahnya Rahwana sendiri itu kan raksasa semua. Di situ kalau yang tidak raksasa berarti bisa dikatakan tidak disenangi, termasuk Wibisana. Wibisana kan bagus itu. Ya itu kenapa Wibisana kok beda ya? Itu loh di yang nanti di Wibisana saya ceritakan. Karena nanti pas di sini Wibisana habis. Karena salah satu aplikasi keturunan dari satu yang selamat dari satu kutukan adalah Wibisana. Dan yang lain adalah kutukan dari Rahwana, kesal pakai naga dan sebagainya. Jadi ini Indrajit, dan dia mengalahkan Laksmana dengan Nogoposo. Terus Brahmastro itu yang ngobar Anoman, mulai Anoman obong itu kan yang membakar Anoman itu Brahmastronya. Indrajit. Kalau di lagu Anoman Kedai Putih kan Indrajit Satpatih gitu. Iya, karena inilah yang ngobong Anoman. Tapi Anoman juga sakti. Kenapa Anoman sakti? Sudah dibahas di Anoman. Karena Anoman itu putra Bedara Guru loh, nggak sakti piye loh dia. Iya. Jadi kerennya Indrajit, dia hanya dicipta atau direkat oleh Wibisana, bisa mengalahkan banyak kesatria, bahkan Laksmana yang adiknya Rama yang titisan dewa juga, berarti kan Laksmana ya. Terus bisa kalah, dan itu ada satu yang berhubungan dengan tanah Jawa sebenarnya. Hubungannya gimana? Karena waktu lakon itu atau cerita itu di mana Laksmana kalah dengan kesaktiannya Indrajit. Laksmana itu sekarat sudah. Laksmana hampir meninggal, hampir meninggal, hampir gugur gitu. Karena kena Nogoposo dari Indrajit. Ular. Iya, bisa ular itu mengenai diri. Akhirnya
Laksmana kalah hampir mati, terus ada satu Bibisana kembali, Bibisana yang di sini minta pada Yang Maha Esa, dia meminta apa nih obat untuk mengobati Laksmana. Ada satu yang namanya Ronloto Mausadi, itu ada di Apa masalah? Ronloto Mausadi. Diulangi. Oh, ron lontok. Ron ini berarti daun itu ya? Ron itu daun, loto juga daun, loto juga daun. Mausadi itu sebenarnya dari kata kalau menurut guru saya Pak Mantep itu kan mausada. Oh. Mowo usodo, jadi daun yang bisa untuk obat. Dan ternyata yang berhubungan dengan tanah Jawa adalah loto. Di sini ada sambiloto. Dan itu ternyata itu berkhasiat besar pada semua racun-racun, semua penyakit. Oh. Cara nengennya sambil rata lah. Ya memang itu sambil rata. Sambil rata ya. Cuman kalau ilate Banyumas sambil rata. Ya, Itu masuk ke dunia wayang dan itu ada di Sekarkinanti yang ada di saya tadi kirim ke Mas Ari. Itu ada ceritanya di kala Laksmana keseser, dia sekarat, akhirnya diobati oleh salah satu obat ini namanya Ronloto Mausadi. Ini tembang atau apa masalah? Ini tembang Kinanti. Ini menceritakan peperangan Boleh ditembangkan masalah. Waduh, Nanti setuju ya saya kira. Iya, saya sebutkan saja karena tembang kayak Darmoto. Enggak apa-apa masalahnya, Bapak. Saya langsung ke ini aja, saya kata-kata biar lebih cepet. Hilang lagi Mas. Iya. Dilat ya. Aduh lah. Nanti Ya, kalau harus ditembangkan gitu karena nggih. Nah ini kan ada nah ini Siro Arso aprang pupuh Landityo alengko aji panguripe kapibolo roning loto mausadi yen ono patyeng palagen umpulono mausadi. Jadi ini bukan hanya kalau saya tembangkan lebih judek maning kan, ini saya katakan. Iya. Waktu itu yang terpuruk itu bukannya Laksana, tapi semua kera-kera jabatnya Rama itu banyak sekali, ribuan, puluhan ribu, hampir kalah berarti. Maka Ronloto Mausadi itu sampai bingungnya Anoman, gimana caranya gunungnya dipenggal dan dipanggul sak gunung-gunungnya digawa, karena ini gunungnya ada daun-daun itu, gunungnya sekalian dipindah untuk mengobati seluruhnya. Ya, kan si gunung anune daunnya di ungkul. Kan kau ungkulono Ronloto Mausadi hanya dipupuhkan anune bun-bunan. Akhirnya dia Kamu Ungkulono Ronloto Mausadi. Ini pesannya mungkin dari konsep ini kita ke pesan dulu sebelum lanjut ke cerita bahwa sebenarnya kalau ada wabah yang kita hadapi sekarang jangan kita kan jirene obati ora kudu ado. Karena kesampar kesandung itu mungkin ya nggak ada salahnya kita juga dengan usada ya sambil loto kita ramu sendiri terus kita minum, itu juga mungkin bisa menjadi usodo atau obat untuk kita, karena ini udah cerita zaman Ramayana. Dan kalau Ramayana ada titik-titik sejarahnya karena di sana ada Sri Lanka dan di tengah-tengah samudra juga ada jembatannya dan itu betul ada. Jadi mungkin ini sejarah juga. Jadi kita dari poro wali, poro biyen, poro pinter kita harus ingat itu. Jadi ya udah nggak ada salahnya kita minum jamu kan. Artinya pesannya itu tadi adalah ada jamu gitu ya. Jamu obat yang harus. Saya kira Kembang Wijaya Kusuma untuk membagikan, ternyata bukan gitu. Oh itu kan versi Kembang Wijaya Kusuma itu kan Mahabharata. Ini kan di iya, ini kan di Ramayana. Di Ramayana. Itu belum Kembang Wijaya Kusuma kurang pukul. Jadi ini kembali ke Indraji setelah Laksmono sembuh dan akhirnya dia pun dikalahkan oleh Laksmono dan dia tigas pancing atau sampai terpenggal kepalanya. Sebentar, saya ini kok ada yang kurang dari awal videonya Jagat Wayang Kulit ini sampai hari ini. Saya memaksa ini ya, setuju ya dulu ya Mas Dalang untuk nembang satu ini saja nantinya kalau Mas Dalang. Jadi
kayaknya resep nih, terutama di sini supaya nanti hawa usadanya itu semerapat ke kita semua. Gitu ya. Ada aroma tersendiri. Oke, Nah, jadi dados jampi, nyuwun monggo. Ki nanti tahu tembang Mojopat. Ini karena saya tahu tembang Mojopat. ini nanti Bisa. Oh. Ini karena Tahu di doang. Mojopat kalau di wayang kan sudah dimasukkan ke jenis sulukan. Oke. Sulukan ada berbagai macam, ada suluk patetan, ada sendonan, ada ododo, ada greget saut dan sebagainya. Dan di sini saya ambil ke ini saja, ke apa? Ododo. Jadi nanti jumbuhkan antara wayang dan sulukan. Tapi saya masuk ke Kinanti ini, tapi saya masukkan ke versi dalang. Jadi jangan ke tembang Mojopat sih banyak sekali. Oke, siap. Disesuaikan dengan Iya. Ini ke satu gotro saja atau Satu botol saja. Oke. 2 botol cocok. Oke, terus kami coba dengan laras seadanya, Mas. laras lapor lah. Saya dengan ododo giriso paket 6. Kiri sopa Oke. dados. Suniki ngembani wuwus Dewa Sang Hyang Adipati Bathara Sukma kawekas sira ingkang den paringi ingkang maos sandilata panguripe wong sabumi itu satu kotro. Kotro selanjutnya. Iya, kotro selanjutnya sira arsa aprang pupuh landit ya alengka aji panguripe kapibala roning lata maos adi yen ana patyeng palagan ungkulana maos adi Keren. Mantap. Mantul. Jadi cerita ini bisa diambil untuk sekarang. Jadi obat itu tidak harus yang kelihatannya canggih dan sebagainya. Ternyata daun saja. Ron loto mau saja. Ron loto mau saja. Sambiloto. Oh. Nggih. Tahu sambiloto Mbak Yana? Kelateng. Gula. Biasanya bandrokan. Atau bentuk kelor. Jadi belum saya selesai. Belum nggih. Sampai akhirnya walaupun ini tigas pancing itu sampai kepalanya Indrajit itu putus, tapi Indrajit mampu tetap untuk berperang. Yang putus itu si Lasmana. Iya. Dengan senjata. Iya, tetap dia dengan jemparenya, tetap dia masih bisa berperang dengan kera. Banyak kera yang mati dengan hanya kepalanya Indrajit. Kepala atau tanpa kepala? Kepala tok. Kepala. Malah ininya raganya sudah ditinggal, dia kepalanya tok. Maka di situ ada suatu kebingungan dari pihaknya Rama, bagaimana ini bisa terjadi? Itu kepala kok sudah ini sudah lepas dari tubuhnya. Seorang Wibisana pun mensiasati, ya ini kerjaan saya, biar saya yang ngurusi. Waktu itu Semar yang tahu ya. Karena Semar di sini adalah satu punjernya. Sebenarnya kalau tokoh pewayangan itu Semar kalau di wayang kulit ada, tapi kalau yang cerita kan tidak ada. Semar kenapa harus ada? Ini hanya untuk menyelamatkan dari sisi-sisi benorat kawanan, ya kan? Semar yang harus menyelesaikan. Dengan itu Semar ngomong sama Wibisan, ya ini kerjaan kamu yang membuat anak ini, ya kamu harus menyenangkan anak ini. Hanya Wibisana, ya oke, saya yang mahir karena Wibisana yang mengawali. Hanya dia kembalikan dari raganya ini menjadi mega kembali dan selesai. Dikembalikan menjadi Mega lah. Asal mulanya. Soalnya asalnya waras bali waras, asal banyu bali banyu, asal bumi bali bumi. Asal mega bali mega. Luar Ini ya Indrajit. Tapi salah satu tadi yang di pembukaan tadi kan dia tidak salah apa-apa,
tapi dia harus ikut dalam konstelasi perpolitikan di lingkungannya. Justru ini kan Mega tidak ada salahnya. Mega adalah alam. Mega alam dan dimanfaatkan oleh manusia untuk ikut mendukung sesuatu kepentingan manusia. Apakah alam bersalah? Alam tidak pernah punya salah. Yang punya salah adalah yang menggunakan alam untuk kepentingan. Maka jangan pernah menggunakan alam untuk kepentingan. Jangan pernah. Maka ini tidak pernah salah. Nah, Indrajit punya keturunan nggak? Setahu saya tidak. Karena memang tidak terekspor dengan rapi di generasi Rahwana. Tidak dengan rapi. Kalau Wibisana ada, tapi karena memang Wibisana tokoh yang lajer dan dia punya manusiawi dan dia punya jiwa kemanusiaan tinggi. Kalau ini kenapa Indrajit tidak punya jiwa kemanusiaan? Dia bukan manusia. Maka secara rasa pangkrasa pun seorang Indrajit tidak sewajarnya manusia gitu. Kalau wataknya Indrajit sendiri, apakah dia lemah lembut seperti Wibisana atau tidak? Dia standarnya seorang anak ratu dan dia mendukung apa tugas dari bapak gitu dong. Dia kan tugas diciptakan seperti robot. Indrajit siap. Jadi dia seperti robot, orang dia bukan manusia. Jadi dia mengikuti apa yang di ini ya. Sing jenenge Indrajit yo ngono. Bukan Indrajit MC ya. Tak kira. Itu Indrajit Sagu. Kancane Bani ya. Artinya memang karena dia dari Mega yang tidak punya mungkin hati dan sebagainya, dia ada di komunitas Ditya raksasa seperti itu, sehingga dia terbentuknya seperti itu, terprogram seperti itu. Beda dengan Wibisana yang dia rupanya manusia wajar dan dia punya anak gitu, sampai akhirnya ya seperti itu, sampai punya keturunan dan tekan Anoman turunnya juga ada. Kalau Anoman kan sebenarnya manusia dia. Iya. Nah, kalau dari Indrajit ini apakah ada sisi baiknya, Mas Dan? Kalau sisi baik jelas, dia itu tidak punya kemauan untuk berpolitik apalagi gitu. Indrajit walaupun dia dikatakan pangeran pati kan, Indrajit adalah pangeran pati adalah mahkota. Iya, putra mahkota. Putra mahkota. Tapi kenapa dia tidak punya keinginan untuk jadi raja? Karena memang dia, ya itulah dia sanggemane saya hidup menjadi putra raja dan saya harus mendukung bapak saya. Sudah, poin di situ. Cuma itu aja gitu. Cuma ya? itu saja. Dia mau diperintah apa saja intinya seperti itu. Iya, asalnya perintah bapaknya. Iya. Jadi di sini kan dia punya saudara, ada Trisirah, Trinetro, Trikoyo. Trisirah sirahnya telu, Trinetro netrone telu, Trikoyo dan Koyo apa? Koyo cabe. Koyopo. Maka inilah Indrajit. Jadi saya kalau lihat Indrajit jangan pernah membenci dulu karena tidak tahu. Iya. Karena kalau wujudnya seperti ini apa dulu? Indrajit yo. Indrajit jangan dibenci, dia hanya MC yang harus kita lindungi dengan baik. Artinya bisa jadi ini sebuah nilai juga hubungan manusia. Bagaimana yang namanya lingkungan itu mempengaruhi. Sangat mempengaruhi. Dan jangan kita serta-merta menyalahkan sesuatu dengan kita hanya melihat dari sisi satu titik. Dari sosok. Nah, kita harus lihat lingkungannya, kita lihat pola hidup di lingkup itu gitu. Ya mungkin malah benar tadi yang dikatakan Mas Dalang, salah satu nilai yang bisa digali dari tokoh Indrajit ini adalah ketika ada obat yang namanya apa Mbak? Iyalah. Sambiroto. Loto mau jadi tadi. Dan juga ada satu lagi bahwasanya alam itu tergantung siapa yang mengelola. Kalau jangan salahkan kenapa sekarang musim kemarau itu airnya tidak ada yang ngalir seperti dulu lagi. Kita di sini banyak air, kenapa sekarang kemarau sama-sama tidak ada air? Padahal di sini adalah daerah air. Itu mungkin karena kita tidak bisa mengolah alamnya ya, gitu. Jadi orang-orang bukan salah alamnya, dan
sungainya tidak ngalir lagi, tapi salahkan manusianya yang mengelola. Mungkin begitu nih Mas. Iya. Gitu. Atau mungkin ada banjir, ada apapun, ada kerusakan alam yang berimbas pada manusia jelek, bukan alamnya yang jelek tapi manusianya. Dan setelah kita salahkan, tidak harus hanya kita menyalahkan, itu juga salah. Kita hanya menyalahkan, tidak ada sisi bagaimana cara kita atau kita mempelajari ini. Kenapa ini jadi salah gitu. Biasanya bocah saiki orang mudeng, wit endi sing ngetokne banyu akeh orang mudeng. Anak sekarang kan nggak tahu mana pohon mana yang bisa mengeluarkan air banyak. Contoh beringin bisa banyak. Kan kalau orang tua ngasih tahu. Tapi kalau orang tua ngasih tahu sekarang, orang anak hubungannya dengan keuangan mesti orang diterima oleh anak-anak. Terus satu lagi masalah, kalau ini adalah yang mencipta adalah Gunawan Wibisana yang dalam epik Ramayana itu memihak kepada Rama bukan pada kakaknya, kenapa tidak memakai Indrajit untuk ikut dengannya? Padahal yang mencipta Indrajit itu adalah si Wibisana. Begini, pada waktu itu Wibisana itu Doro Sembodo, kan ada efek daripada Doro. Jadi semua apa kebohongan atau semua tindakan itu ada konsekuensinya. Walaupun untuk kebaikan. Iya, ada konsekuensinya. Kebaikan dalam sisi mana? Mungkin dalam kebaikan ini, kebaikan dalam sisi untuk yang dihanyutkan itu, konsekuensinya anak ini akan harus bisa menjadi mewakili sebagai anak Rawana. Anak Rawana sakti kok. Rawana itu punya Aji Pancasunya, yang nanti disebutkan di Rawana. Punya pedang mentawang dan sebagainya. Dia kan sakti Mahandraguna, dewa aja takut gitu. Maka masa anak Rawana terus cepetean kan nggak mungkin. Maka ben logis gitu. Masa anak aku kok mulanya dia nggak percaya sebelum ini mengalahkan Dewa Indra. Rawana nggak percaya kalian anaknya. Dan kenapa sih Wibisana tidak menarik ini untuk menjadi pihaknya Sri Rama, terus sama bareng dengan si Wibisana? Oh, tidak mungkin. Tidak mungkin, karena waktu itu Wibisana itu lebih kecenderungan saya bersalah biar saya sendiri. Karena bagi seorang salah dohir Wibisana bersalah. Ini nanti sebenarnya dikulik di Wibisana ya. Wibisana sudah merasa dia lari dari keluarganya itu kan kesalahan. Sudah salah. Masa dalam kesalahan ini akan mengajak gitu loh. Walaupun kesalahan ini demi kebenaran, dan kebenaran ini tidak ada yang membuktikan. Yang membuktikan adalah yang nonton dan yang nangkap. Luar biasa ini. Terus ada yang mau bertanya mungkin Mbak Lis? Boleh agak melenceng dari cerita. Yang dilarung kemana akhirnya? Nah, yang dilarung tadi saya ceritakan, nanti kan ada yang menerangkan secara spesifik untuk tokoh itu. Yang dilarung itu akhirnya ditemukan oleh Raja Mandili, namanya Prabu Janaka. Janoko itu, tapi bukan Janokone ini ya. Itu akhirnya dia diangkat menjadi anak yang namanya Dewi Sita atau Dewi Sinta. Jadi itu jadi Sinta. Yang jadi istrinya Rama nantinya. Jadi yang diperbutkan oleh Rama. Itu nantinya ke sana. Dan perjalanannya itu mau diceritakan, monggo nanti di lain kita lain cerita. Mas Puji mungkin. Mbak Medil. Ya, ini yang saya tanyakan. Lah, kenapa ini kan istilah Indrajit ini kan Megomodo. Lah itu kan yang istilahnya yang menciptakan kan Wibisana. Lah itu yang saya tanyakan, loh, kenapa kok itu kesaktiannya bisa seperti bapaknya? Lah itu kesaktian itu dari mana? Siapa? Begini, jadi Kan mungkin punya guru atau apa? Oh tidak, jadi memang Wibisana jadi ini diaplikasi, tadi saya sudah ceritakan. Ini sebenarnya aplikasi atau bentuk aplikasi dari kesaktiannya Wibisana. Jadi yang sakti bukan Indrajit, tapi Wibisananya. Contoh kalau Mahabharata itu Prabu Tremboko, ada namanya Prabu Tremboko, orang namanya buta raksasa, ini namanya Prabu Tremboko. Dia punya kesaktian sampai dijadikan sosok
Kadang Brojo namanya. Kadang Brojo jadi anaknya, padahal itu kesaktiannya. Contoh ajian dari sekarang Braja Musti, Braja Lamatan, itu semua dari ajiannya, dari kesaktiannya dijadikan sosok. Tapi saktinya luar biasa. Braja Musti itu kaya besi, luar biasa. Jadi sama dengan ini, Wibisana mampu untuk membuat Mega jadi manusia, menciptakan dengan segala kesaktiannya gitu. Berarti nggak punya guru ya? Nggak punya guru, gurunya ya Wibisana. Luar biasa ini. Maka yang bisa membunuh ini pun Wibisana. Maka setelah dia tigas pancing pun dia nggak mati. Karena apa? Belum dikembalikan oleh Wibisana. Karena yang menciptakan Wibisana. Makanya ini juga jenengan membuat sesuatu produk dengan kesalahan jenengan sendirilah yang bisa untuk memperbaiki kesalahan. Jangan harap orang lain akan gitu. Berarti sama halnya seperti perbuatan kita lah ya, umpamanya ada kesalahan itu, biarpun dengan ada orang lain jangan langsung menyalahkan orang lain. Iya. Kita introspeksi diri lah istilahnya gitu. Iya. Makasih Mas. Ini obrolan yang sangat menarik sekali. Tanpa terasa ini lebih durasinya ini panjang sekali ya, karena ya tapi lebih terasa lagi saya coba balik ke cocok. Jemput benar-benar castus ya. Ini bentuk kesaktiannya ini. Mas Vito ada satu yang di Mas Vito sudah cukup ya. Bayala ada lagi mungkin enggak Pak. Iya, ini luar biasa guys, semua netizen yang budiman. Ini ngulik satu tokoh dari epik Ramayana yang sebenarnya sangat sentral sekali dan ternyata sangat sakti dan ternyata mengandung filosofi yang luar biasa. Dan sekali lagi teman-teman jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share dan tulis di kolom komentar ya. Tetap di Jagat Wayang Kulit kita akan bersama-sama terus insya Allah konsisten untuk mengupas membahas tokoh-tokoh wayang kulit dan juga apa saja yang ada di wayang kulit. Terima kasih. Sugeng semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.